Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Tutors Master. Pada video kali ini kita masih membahas tes intelijensi umum, tapi mencakup soal ya tentang konsep jarak, waktu, dan kecepatan ya. Sebagai pengingat teman-teman sekalian ya, bahwa tahun ini akan dibuka CPNS menurut informasi itu di bulan September ini. Saat video dibuat itu sudah di akhir Juni, artinya sekitar 2 bulan lagi sampai bahkan 3 bulan itu persiapan teman-teman untuk menghadapi tes CPNS. Saya doakan teman-teman yang sudah mempersiapkan diri ya, sudah belajar sejak dini itu bisa lulus di formasi yang diinginkan ya. Supaya saling membantu ya, saya mengharapkan teman-teman yang belum subscribe channel kita silahkan di subscribe dulu sebagai bentuk dukungan kepada kita untuk senantiasa berkarya ya, menciptakan video-video pembelajaran bagi teman-teman sekalian ya. Saya doakan yang sudah subscribe bisa lulus tahun ini ya. Yang belum lulus juga lah ya. Saya senantiasa mendoakan teman-teman dalam kondisi apapun. Oke, doa yang terbaik buat teman-teman sekalian. Oke, kita bahas soal nomor 1 ya. Ada soal tentang konsep jarak, waktu, dan kecepatan. Oke, yang paling dasar kita pahami ini dalam fisika ya, itu kan ada rumus kecepatan ya. Kecepatan itu sama dengan jarak dibagi dengan waktu ya, atau segitiganya seperti ini ya. Jarak, kecepatan, waktu. Nah, kita mengacu pada segitiga ini. Jadi kecepatan, jarak, dan waktu. Soalnya seperti ini ya. Adi pergi ke kota mengendarai sepeda motor, berangkat pada pukul 12:45 dan sampai pada pukul 13:05 ya. Kita lihat kalau dia start pada pukul 12:45 dan sampai pada pukul 13:05. Berapa waktunya teman-teman? Ya, waktunya adalah 45 15 menit lagi ya. Jadi itu 20 menit ya, 20 menit. Jika dia melaju dengan kecepatan 48, V-nya kecepatannya itu 48 km per jam. Nah, kita konversi dulu nih. Yang ditanyakan jaraknya. Maka mengacu pada rumus ini, jarak itu sama dengan kecepatan dikali dengan waktu ya, atau sama dengan berapa kecepatannya? 48 dikali berapa waktunya? Ini masih dalam satuan menit. Kalau kita ubah ke jam, maka 1 jam kan itu 60 menit ya, maka 20/60 menit atau sama dengan sepertiga jam. Maka di sini kita kali sepertiga jam, sepertiga. Maka di sini bisa habis 3 dengan 48 sisa 16. 16 kali 1 sama dengan 16 kilometer. Satu soal nomor 1 jawabannya adalah C ya. Sangat mudah teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, nomor 2 kita bahas soalnya ini masih tentang konsep yang sama ya. Soalnya seperti ini. Jarak Kota Malang ya, jarak Kota Malang ke Jogja itu adalah 360 km ya. Aziz berangkat ke Malang dari Malang ke Jogja pada pukul 8.00 dengan kecepatan 40 km per jam. Sedangkan Irfan berangkat dengan rute yang sama pada pukul 9. Dia lambat nih. Tapi kecepatannya lebih cepat si Irfan, 50. Pada pukul berapa Irfan menyusul Aziz? Oke, konsepnya begini. Masih tentang konsep kecepatan ya. V sama dengan jarak dibagi waktu, atau jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Oke, soalnya seperti ini. Saat dia menyusul, artinya jarak tempuhnya si Aziz dan jarak tempuhnya si Irfan itu sama. Ya kan udah menyusul. Jadi saya dapat tuliskan jaraknya si Aziz itu sama dengan jaraknya Irfan ya.
Apa rumus jarak di sini? V kali T. Maka V kecepatan asis dikali dengan waktu asis sama dengan kecepatan si Irfan dikali waktunya si Irfan, ya. Lanjut. Coba lihat di sini kan si Aziz itu lebih awal 1 jam, ya. Jadi kita dapat tuliskan di sini waktunya Aziz adalah waktu Irfan ditambah 1. Kenapa dia plus 1 jam? Maka kita dapat tuliskan kecepatan Aziz kali di sini T Irfan ditambah 1 sama dengan kecepatan Irfan dikali waktunya Irfan. Masukin angkanya teman-teman. VA kecepatan asis berapa? 40, ya. Di sini T1 atau T Irfan, ya. T Irfan tambah 1 sama dengan berapa kecepatan Irfan? 50, ya, dikali T Irfan, ya. Di sini mana bisa kita eliminasi? Ini bisa, ya. Kali ke dalam 4 kali TI, maka 4 TI ditambah dengan 4 kali 1, ya 4 sama dengan 5 TI, ya. Atau pindah ruas, maka di sini 4 sama dengan bisa, ya, 5 TI dikurang dengan 4 T Irfan, ya, atau waktunya Irfan sama dengan 4 jam. Jadi si Irfan baru bisa menyusul Asis selama melaju 4 jam. Kalau dia start pada pukul 9, maka 9 tambah 4, ya. Maka pukul 10, pukul 11, pukul 12, pukul 13. Maka dia bisa mencapai si Aziz pada pukul 13.00. Atau bisa pakai cara kedua teman-teman, ya. Ini pakai logika. Konsepnya begini. Coba lihat, kan selisihnya 1 jam nih, ya. Irfan dan Aziz kan selisihnya 1 jam. Artinya saat si Irfan melaju start itu sudah terpisah sejauh 40 km, ya. Karena kan kecepatan si Aziz kan itu 40 km per jam. Sementara selisih antara keduanya 1 jam. T, ya, kalau mengacu pada ini T sama dengan, ya, S dibagi dengan V. Atau berapa jaraknya? 40 km. Kok 40? Karena selisihnya 1 jam, sedangkan si Aziz sudah menempuh 1 jam, ya. 1 jam itu 40 km. Dibagi V-nya kurangkan aja kecepatannya antara Aziz dengan Irfan. Di sini 50 kurang 40 atau 40 dibagi 10 sama dengan 4 jam, ya. Bisa seperti ini juga. Mana nyamannya teman-teman. Oke. Lanjut ke soal nomor 3. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Oke. Soalnya seperti ini. Rizky sedang naik sepeda, ya, ke sekolah dengan kecepatan 200 km per menit, ya. Dia akan menempuh jarak 4 km. Oke. Saya tulis dulu konsep kecepatan tadi, ya. Kecepatan jarak dibagi waktu, ya. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan, dan apalagi jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Sekarang apa yang ditanyakan, ya? Waktu pukul, ya. Maka T, ya, itu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan, ya. Sekarang jaraknya berapa? 4 km, ya. Kita baca dulu soalnya. Selama perjalanan, Rizky berhenti selama 4 menit untuk memperbaiki rantai sepedanya. Jika berangkat pada pukul 06.07, maka dia akan sampai pada pukul berapa? Oke. Berapa jaraknya? S-nya itu sama dengan 4 km. Karena kecepatannya di sini dalam satuan meter per menit, kita konversi dulu. 4 kilo berapa meter? Ya, itu 4.000 teman-teman, ya. Masukin di sini angkanya, maka 4.000, ya, kita bagi dengan berapa kecepatannya, ya, 200 meter per menit. Nanti
waktunya kita dapat dalam satuan menit. Ini habis ya. Ini juga habis ya. Sisa 40 bagi 2 sama dengan 20. Ini lama perjalanan. Ditambah dia istirahat 7 menit, tambah 7 menit sama dengan 27 menit di jalan ya. Kalau dia start pada pukul 06.07 tambah aja 27 menit, maka 06.07 tambah 27 menit sama dengan 4 ya. 1 di sini, sisa 3 ya. Maka dia sampai pada pukul 06:34 menit ya. Jawabannya adalah bravo ya. Sangat mudah. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, di soal nomor 4 ya, soalnya seperti ini. Seorang atlet ingin menyelesaikan lomba dengan jangka waktu 8,5 jam dengan kecepatan 20 km per jam. Setelah bersepeda selama 3 jam, dia beristirahat selama 30 menit, kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Besar kecepatan. Kalau kecepatan langsung aja kita tulis V sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Ini yang akan kita pakai ya. Harus dipenuhi agar tiba finish sesuai target. Oke. Seperti ini, kita hitung dulu berapa jarak total perjalanannya ya. JT ya. Jarak total ya. Kan kalau jarak itu S sama dengan V kali T ya. Kecepatannya berapa? V dikali T atau V-nya itu 20 dikali ya 8,5 8,5 ya. Ini sama dengan 170 km. Oke, ini total ya. Ini totalnya. Ya, sekarang dia telah menempuh awalnya 3 jam. Oh, jarak sementaranya itu sama dengan 3 jam. Oh, kita dapat tuliskan kecepatannya 20 dikali 3 jam itu sama dengan 60 km. Oh, kalau dia setelah menempuh 60 km lalu jarak totalnya 170, maka sisanya itu sama dengan 170 kita kurangkan dengan 60 sama dengan 110 ya, 110 km. Maka kita dapat tuliskan V sama dengan S per T. Jaraknya berapa? 110. Waktunya, oke, kita coba lihat. Waktunya itu ditentukan 8,5 jam. Dia telah naik sepeda selama 3 jam dan istirahat selama 30 menit. Maka waktu yang telah kepakai adalah 3,5 jam ya. Oh, sisa waktu itu 8,5 kita kurangkan dengan yang telah dipakai 3 jam ya, tambah 30 menit atau 3,5 jam ya. 3,5 atau sisa 5 jam ya. Maka waktunya sisa 5 jam ya. Maka di sini 110 dibagi 5 sama dengan berapa tuh? 22 km per jam ya. Jawabannya adalah Belta ya. Belta. Oke. Lanjut ke soal terakhir ya. Semangat teman-teman. Oke, tiba di soal terakhir nomor 5. Soalnya seperti ini. Seorang insinyur ya, itu melakukan perjalanan dari Jakarta ke Makassar menggunakan pesawat. Dia berangkat pada pukul 8.00. Pesawat tersebut transit di Surabaya 1 jam 20 menit. Kemudian ya, pesawat tersebut melanjutkan perjalanan dan tiba di Makassar pada pukul 15.30 WITA. Lama perjalanan insinyur. Sebenarnya ini panjang soal berbelit-belit, tapi yang ditanyakan lama perjalanannya. Ya udah, kalau lama perjalanan kurangkan aja waktu tiba dikurangi dengan waktu keberangkatan. Yang menjadi pengecoh adalah, coba lihat kota di sini Jakarta dan Makassar itu punya zona waktu yang berbeda ya. Coba lihat, dia berangkat pada pukul 08.00 ya. Dia berangkat pada pukul 08.00 WIB waktu Indonesia Barat dan sampai di Makassar pada pukul 15.30 WITA.
Oke teman-teman, konsepnya begini, menghitung selisih waktu, zona waktunya harus sama, dan patokan kita adalah waktu atau zona waktu keberangkatan. Kalau WIB keberangkatannya, patokan tiba kita juga adalah WIB. WIB, waktu Indonesia Barat dengan WITA itu selisih lambat 1 jam. Artinya pukul sampainya adalah pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Tinggal kita selisihkan aja ya. 14.30 kita kurangkan dengan 0800, itu kita kurangkan ini 30 ya. 14 dikurang 8 sama dengan 06 ya. Maka lama perjalanannya adalah 6,5 jam, 6 jam 30 menit atau 6,5 jam. Jawabannya adalah E. Sekian teman-teman pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat, menjadi kemudahan bagi teman-teman yang akan menjalani tes ke depannya, dan semoga bisa lulus di tahun ini di formasi yang diinginkan, bisa meraih apa yang diinginkan. Saya ucapkan terima kasih yang telah menonton video ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.